Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran agama. Pada hari ini kita memasuki topik pemimpin masyarakat. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah pemimpin masyarakat di lingkungan kami, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat cinta kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, mari kita mendengarkan lagu berikut ini dan menyanyikannya dari rumah kita masing-masing. Anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan membaca dari ayat kitab suci satu kisah dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Bapak akan membacakan dan anak-anak menyimak dengan sebaik-baiknya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?"
Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Anak-anak yang terkasih, demikianlah bacaan dari Injil. Anak-anak yang terkasih, dari bacaan tadi kita mendengarkan bahwa ada seorang ibu, yaitu ibu dari anak-anak Zebedeus, meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya di dalam kerajaan surga itu diberikan tempat di sisi kanan dan kiri. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata bahwa Dia tidak memberikan hal itu kepada mereka karena itu diberikan kepada orang yang disediakan atau kepada orang di mana Tuhan menyediakannya. Mengapa demikian? Karena dua orang tadi yang meminta untuk didudukkan di sebelah kanan dan kiri juga belum tentu dapat menjalani apa yang diperintahkan Yesus. Meskipun Yesus mengatakan bahwa mereka akan mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi untuk memberikan mereka tempat di sisi kanan dan kiri, Yesus tidak terburu-buru memberikan hal itu. Mengapa seperti itu? Karena keinginan mereka adalah keinginan daging atau ingin menyombongkan diri di hadapan sesama. Maka Tuhan tidak menyatakan atau mengungkapkan bahwa mereka dapat duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan. Nah, dari kisah itu, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin, entah itu RT, RW, presiden, DPR, MPR, atau apapun yang dipimpin, seorang pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat atau bagi orang banyak. Apa artinya pelayan? Pelayan adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Contohnya adalah ketika di rumah anak-anak, kalian mempunyai adik atau kalian mempunyai ayah dan ibu. Kalian lebih mengutamakan kepentingan adik kalian atau bapak kalian atau ibu kalian. Contoh kecil adalah ketika misalnya anak-anak akan makan bersama. Anak-anak lebih mengutamakan makanan dari adik atau bapak atau mama, atau membantu melayani, mengambil piring dari tempat rak piring, mengantarnya di meja makan, atau juga mengambil air minum, memasukkannya ke dalam teko atau tempat air. Itu adalah contoh-contoh pelayanan yang sederhana. Atau membantu mama papa di rumah juga, menyapu, membersihkan rumah. Baik adalah pemimpin yang mau melayani. Anak-anak yang terkasih, di rumah anak-anak juga, Bapa dan Mama telah melayani anak-anak dengan baik.
Mengapa demikian? Karena papa dan mama di rumah adalah pemimpin. Bagaimana contoh papa dan mama melayani anak-anak? Misalnya mama, ya. Mama di rumah menyiapkan sarapan pagi, memasak sarapan pagi untuk kamu. Itu adalah bentuk pelayanan. Maka ketika mama sudah melayani anak-anak, anak-anak juga perlu melayani mama. Dengan hal-hal sederhana membantu mengerjakan seperti menyapu, kalau bisa juga mengepel, kalau bisa juga mencuci piring. Karena apa? Karena mama pasti kecapean atau lelah melayani anak-anak. Begitu juga papa yang bekerja, sudah lelah bekerja. Anak-anak juga bisa melayani, misalnya mengambil air minum untuk papa ketika papa haus. Atau juga menyiapkan makanan, mengambil piring, meletakkan di atas meja makan. Anak-anak bisa melakukan pelayanan seperti itu. Karena anak-anak sendiri juga adalah seorang pemimpin. Dan ketika nanti sudah dewasa, dan mulai dari sekarang anak-anak sudah menjadi pemimpin. Nah, mengapa demikian anak-anak? Karena Yesus mengajarkan kita bahwa kita semua adalah pemimpin. Maka dari itu mulai dari sekarang kita belajar menjadi pemimpin yang melayani. Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Ketika Yesus berkata bahwa Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, anak-anak, mari kita lakukan dalam keseharian kita di rumah kita masing-masing. Apalagi saat ini. Dalam masa pandemi ini, kita dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang adil, tepat dan benar. Jauhkan mereka dari sikap mementingkan diri sendiri dan dapat melawan segala godaan, agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.